Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Bali Dwipa. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Saya Syafa Salsabila. Samuriansyah. Saya Fahira. Kerajaan Bali Dwipa. Yang pertama ada lokasi. Terletak di bagian Pulau Bali, Indonesia. Pusat pemerintahan diduga berada di bagian Gianyar dan Bangli, di mana banyak ditemukan prasasti dan peninggalan kuno. Ada raja-raja kerajaan Bali Dwipa. Berikut adalah beberapa raja yang pernah memerintah kerajaan Bali Dwipa. Yang pertama, Sri Kasari Warmadewa, abad ke-10 Masehi. Dan yang kedua, raja pertama yang diketahui melalui prasasti Blanjong, abad ke-914 Masehi. Yang ketiga, Udayana Warmadewa, abad ke-10 hingga 11 Masehi. Yang keempat, Anak Wungsu, abad ke-11 Masehi. Dan yang kelima, Jayapangus, abad ke-12 Masehi. Yang keenam, Jayasakti, abad ke-12 Masehi. Dan yang ketujuh, Rakajaya, abad ke-12 Masehi. Ke-8, Eka Jaya Lancana, abad ke-13 Masehi. Saya akan membacakan beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Bali Dwipa. Yang pertama, Prasasti Blanjong, Denpasar. Bukti tertua tentang pemerintahan Bali pada masa Sri Kasari Warmadewa. Yang kedua, Candi Gunung Kawi. Kompleks candi yang diperkirakan berasal dari masa Anak Wungsu. Yang ketiga, Pura Besaki, tempat suci utama yang berkembang sejak zaman Bali kuno. Yang keempat, Pura Tirta Empul, mata air suci yang digunakan untuk upacara keagamaan. Yang kelima, Prasasti Babetin, Prasasti Panglapuan, dan Prasasti Tengkulak. Bukti administrasi dan pemerintahan raja-raja Bali kuno. Dan masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Bali Dwipa terjadi pada pemerintahan Udayana Warmadewa dan Anak Wungsu pada abad ke-10 sampai 11 Masehi. Kerajaan Bali Dwipa memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama Wedang dan Kediri. Sistem pemerintahannya berkembang dengan baik, ditandai dengan banyaknya prasasti yang mencatat kebijakan pemerintahannya. Budaya dan agama Hindu-Buddha semakin berkembang, terlihat dari banyaknya tempat suci dan arsitektur khas Bali. Pertanian dan perdagangan berkembang pesat, terutama sistem irigasi subak. Kemunduran Kerajaan Bali Dwipa. Kerajaan Bali Dwipa mulai mengalami kemunduran pada abad ke-14. Beberapa faktor: serangan Majapahit 1343 Masehi, Gajah Mada melakukan ekspedisi militer dan menaklukkan Bali Kerajaan Majapahit. Perubahan kekuasaan setelah jatuhnya Majapahit, Bali terpecah menjadi kerajaan kecil seperti Gelgel dan Klungkung. Pengaruh kolonial Belanda pada abad ke-19 dan 20, Belanda menguasai Bali, mengakhiri kekuasaan kerajaan tradisional. Politik dan sosial. Pemerintahan dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sistem birokrasi sudah berkembang dengan adanya penjabat kerajaan dan penasihat. Hukum dan adat istiadat dijalankan berdasarkan ajaran Hindu-Buddha. Sistem sosial. Masyarakat terbagi dalam kasta sesuai ajaran Hindu, Brahmana, Kastriya, Waisya, dan Sudra. Petani memainkan peran penting dan ekonomi, terutama dalam sistem pertanian berbasis subak. Upacara keagamaan menjadi bagaimana utama dalam kehidupan masyarakat. Kasih dari kami, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.